Rp3.428.000. Infak harian dari tanggal 14 sampai 20 Maret Rp638.000. Dan infak anak yatim Rp2.955.000. Infak duafa Rp828.000. Infak TPQ Rp650.000. Dan sisa infak Ramadan 1446 Hijriah tarawih dan subuh Rp23.996.000. Kemudian tambahan donatur THR anak yatim lebaran 1446 Hijriah Rp4.750.000. Sisa donatur bagi Ramadan 1446 Rp4.500.000. Total Rp42.241.000. Pengeluaran biaya operasional Jumat yang lalu Rp425.000. Kemudian biaya pengeluaran bulanan Rp43.430.000. Saldo kas hari ini Jumat 4 April 2025 Rp94.713.293. Selanjutnya kegiatan Jumat kita pada siang hari ini yang bertindak sebagai khotib sekaligus akan mengimami sholat Jumat kita adalah Bapak Ustaz Haji Kamaruzzaman MA. Alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Dan kepada Bapak saudara-saudara kaum muslimin yang sudah berada di dalam masjid untuk bersedia merapatkan dan mengisi shaf yang terlebih dahulu. Kemudian juga kami memohon agar menggunakan handphone atau alat komunikasi lainnya agar tidak mengganggu ibadah sholat Jumat kita, dan juga tidak berkata-kata atau berbicara pada saat menyampaikan khutbahnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
بسم الله والحمد لله الذي جعلنا من المتقين في شهر رمضان وجعلنا من العائلين والفائزين بعد شهر رمضان. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. صدق الله العظيم. Surah Muhammad, surah yang ke-47, ayat yang ke-33. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Syukur alhamdulillah, kembali kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah masih anugerahkan kekuatan dan kesempatan kepada kita semua untuk bisa hadir di rumah Allah ini dengan niat ibadah kepadanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Pada Jumat kali ini kita akan coba melihat beberapa pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan terutama dalam surah yang ke-47 Muhammad ayat yang ke-33 ini. Namun sebelumnya kami mengajak kepada kita semua, marilah kita senantiasa memupuk, menumbuh suburkan, menjaga dan melestarikan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang ada pada diri kita masing-masing. Menyerahkan diri sepenuhnya hanya kepada Allah, melaksanakan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangannya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Ramadan telah berlalu. Hari ini adalah hari yang kelima bulan Syawal. Itu artinya kita telah berpisah dengan bulan Ramadan, bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat, berkah dan maghfirahnya kepada kita semua. Bulan dimana amalan-amalan kita dilipat gandakan ganjaran pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan dimana semua umat Islam berburu, berbondong-bondong dan bermusabaqah, berkejar-kejaran, bersaing bahkan bersama-sama untuk mempersembahkan ibadah-ibadah terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Perpisahan dengan Ramadan itu tentu menimbulkan kesedihan di hati kita semua. Kenapa? Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa menjamin kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hidup dan beribadah di Ramadan yang akan datang. Betapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun dulu bisa beribadah dengan kita, tapi Ramadan kemarin mereka telah tiada. Betapa banyak saudara-saudara kita yang Ramadan tahun dulu mereka masih beribadah bersama-sama dengan kita, tapi Ramadan tahun kemarin mereka telah berpulang ke rahmatullah, ke alam bapa, tinggallah kita. Dan begitu pun selanjutnya. Ramadan tahun ini kita mungkin bisa bersama-sama dengan saudara-saudara kita, tapi tidak ada di antara kita yang bisa menjamin Ramadan tahun depan kita masih bersama dengan saudara kita, dengan anak dan keluarga kita, dengan hadai taulan sahabat dan saudara-saudara kita yang lainnya. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, kita hanya berharap semoga kehadiran Ramadan yang kemarin menimbulkan dan mendatangkan ketakwaan, nilai-nilai ketakwaan di hati kita masing-masing. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah,
layaknya sebagai sebuah program, tentu tidak lepas dari taktik, tatbik, dan takwin. Taktik itu adalah perencanaan, tatbik pelaksanaan, takwin adalah evaluasi. Tentu sebelum Ramadan datang kemarin kita telah membuat perencanaan-perencanaan, rencana-rencana ibadah yang akan kita kerjakan, kita selenggarakan, kita laksanakan di dalam bulan Ramadan tahun ini. Sebelum Ramadan datang, kita telah membuat berbagai macam bentuk rencana ibadah. Apakah itu ibadah puasanya, kemudian berqiyamul lailnya, bukan hanya sekedar tarawih dan witirnya, tapi juga tahajud setiap malam yang kita targetkan, duha setiap pagi yang kita rencanakan, bacaan Al-Quran yang setiap hari kita kerjakan, kita rencanakan dari awal, infak sedekah yang sudah kita anggarkan, anak-anak yatim yang ingin kita bantu, fakir miskin yang ingin kita bantu mereka, kehidupan mereka. Banyak lagi rencana-rencana ibadah yang sudah kita rencanakan sebelum datangnya Ramadan. Dan setelah Ramadan itu berlangsung, apakah rencana-rencana itu sudah terlaksana dengan baik? Sudah kita kerjakan dengan baik dan dengan sempurna? Karena ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala, "Walitukmilul iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum." Sempurnakan semua ibadah yang sudah kita rencanakan itu. Bukan hanya puasa, bukan hanya berqiyamul lail, tapi ibadah-ibadah yang lainnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Tapi semua itu telah berlalu. Sekarang tugas kita adalah mentakwin ibadah kita, menilai sendiri apakah rencana-rencana yang sudah kita rancang itu telah terlaksanakan dengan baik. Berapa persen bacaan Al-Quran itu sudah kita tunaikan? Berapa persen target ibadah sholat tahajud setiap malam itu sudah kita kerjakan? Berapa persen target duha setiap pagi itu sudah kita tunaikan? Berapa persen infak sedekah yang sudah kita rencanakan itu kita bayarkan, dan begitu seterusnya. Sekaranglah waktunya kita mentakwin, mengevaluasi. Kalau sekiranya di luar ekspektasi kita, ternyata Ramadan tahun ini kita tidak bisa menyelenggarakan ibadah itu dengan sempurna, maka beristighfarlah kepada Allah dan memohonlah kepada Allah supaya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertemu dengan Ramadan ke depannya. Tapi kalau sekiranya alhamdulillah ibadah-ibadah itu telah terlaksana dengan baik oleh kita, maka tugas kita sekarang adalah menjaga bagaimana supaya nilai dari amalan-amalan yang kita kerjakan itu tidak tergerus oleh karena sikap dan sifat kita sendiri. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, menjaga nilai ini menjadi sebuah hal yang mesti kita kerjakan. Itulah karenanya Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita di ayat yang ke-33 surat yang ke-47 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah, taatlah kepada Allah, jaga ketaatan kepada Allah itu. Wa athi'ur rasul, dan jaga stabilitas ketaatan kepada Rasul itu. Wa la tubtilu a'malakum, jangan kamu sia-siakan amalmu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, kita boleh saja bereforia karena target Ramadan yang kita rancang dari awal sudah terpenuhi dengan baik, bahkan melebihi dari rencana yang sudah kita rancang. Yang kita rencanakan ini ternyata lebih dari 100% kita kerjakan. Kita rencanakan tahajud 4 rakaat setiap malam, ternyata kita bisa menunaikan 8 rakaat setiap malam. Kita rencanakan duha 4 rakaat setiap pagi, ternyata kita bisa melaksanakan duha 8 sampai 12 rakaat setiap pagi. Kita rencanakan khatam Al-Quran hanya sekali dalam bulan Ramadan, ternyata kita bisa mengkhatam 3 kali selama bulan Ramadan itu. Tentu ini melebihi ekspektasi kita. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, euforia terhadap nilai amalan yang sudah kita kerjakan itu jangan sampai gundukan amal yang sudah kita kumpulkan itu, yang sudah kita tumpuk itu tergerus karena sikap dan sifat kita sendiri.
Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah rahimakumullah. Layaknya sebuah gelas kosong. Sebelum Ramadan kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita gelas kosong. Kata Allah, wahai hamba-hambaku, silakan kalian isi gelas kosong ini. Ini gelas amal Ramadan kalian. Silakan isi dengan berbagai macam ibadah, dengan puasa, dengan qiyamul lail, dengan duha, dengan infak sedekah, membantu fakir miskin, menyantuni anak yatim. Setelah kita sempurnakan, kita pres dengan zakat fitrah, kita bertakbiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya sekarang, apakah gelas yang sudah kita penuhkan ini dan sudah kita pres ini masih tetap utuh isinya atau tidak? Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. 40 Ramadan kita lewati, 40 gelas Ramadan kita. 30 Ramadan kita lewati, 30 gelas Ramadan kita, dan begitu seterusnya. Apakah yang 30, 40, bahkan 50 gelas ini masih tetap utuh isinya atau tidak sampai sekarang? Jangan-jangan karena sikap dan sifat kita sendiri, gelas-gelas yang sudah kita isi ini menjadi bocor dan kosong isinya. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Apa yang membuat gelas-gelas ini kosong? Tentunya perlu kita waspadai sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah tidak begitu, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak meletakkan ayat ini beriringan dengan kalimat atiiullah wa atiiur rasul. Peringatan menjaga nilai amalan ini tidak Allah iringkan dengan menjaga ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa la tubtilu a'malakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ketaatan kita kepada Allah dan jagalah ketaatan kepada Rasul. Wa la tubtilu a'malakum. Jangan kamu bocorkan gelas-gelas amal. Apa yang membuat gelas amal ini bocor? Itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Ali bin Hatim. Kata Rasulullah SAW, "Sittatul asya' tubidul a'mal." Ada 6 hal yang membuat amalan itu menjadi keropos, menjadi sia-sia nilainya. Apa itu? Pertama, al-ishtighal bi uyubil khalqi. Sibuk hanya mencari kesalahan orang lain. Sibuk hanya mencari-cari kesalahan orang lain, mencuki-cuki kadauran, bak kecek papatah, gajah di perbuah matur dan nampak, tapi tunggal di seberang lautan kelihatan. Yang nampak hanya kesalahan orang lain. Dia sadar atau tidak, ketika kita mencari kesalahan orang lain, kita telah berbuat salah. Orang lain belum tentu salah yang kita cari kesalahannya, tapi kita telah melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Mencari kesalahan orang. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, qaswatul qalb. Orang yang punya penyakit hati, ria, iri, dengki, sombong, ria, sum'ah, takabur, hasad, dan segala macam bentuk penyakit hati lainnya. Bapak-bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Mungkin kita telah melaksanakan puasa selama bulan Ramadan. Mungkin kita telah melaksanakan berqiyam selama malam Ramadan. Mungkin bahkan kita telah beriktikaf setiap malam di 10 malam terakhir Ramadan terutama. Tapi ketika semua nilai ibadah itu kita perlihatkan kepada orang lain, kita perdengarkan kepada orang lain hanya untuk dipuji, supaya kita dianggap sebagai orang yang paling soleh, percuma, menjadi sia-sia karenanya. Kita telah beriktikaf selama bulan Ramadan, tapi ternyata kita posting misalnya, mohon maaf, dengan tujuan supaya kita dianggap orang yang paling hebat, dengan tujuan supaya kita dianggap orang yang paling soleh. Malam pertama, alhamdulillah saya telah beriktikaf di masjid ini. Malam yang ke-21 di masjid ini, 22 di masjid ini, 23 di masjid ini, begitu seterusnya. Semuanya kita posting. Untuk apa tujuannya? Supaya ingin dipuji orang. Bapak-bapak, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, menjadi sia-sia karenanya. Menjadi sia-sia karenanya. Maka hal-hal yang membuat amalan kita menjadi sia-sia hendaknya ingin kita hindarkan. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Bapakku, saudara-saudaraku kaum
kaum muslimin jemaah rahimakumullah. Yang ketiga apa? Yang ketiga kata Rasulullah SAW, hubbud dunya, materialistik. Yang dipikirkan hanya dunia. Dalam pikirannya saya dapat apa? Ketika disuruh diajak melakukan sesuatu, dalam pikirannya saya dapat apa nanti dari itu. Yang dipikirkan hanya itu. Diajak kemudian misalnya membersihkan masjid, diajak untuk bersama-sama goro di masjid, atau goro bahkan diajak Pak RW, Pak RT di lingkungan kita masing-masing. Apa yang ada dalam pikirannya? Mending saya mengerjakan proyek saya dapat sekian. Mending saya bekerja ini, saya dapat sekian. Hanya itu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah, ketika kecintaan kita kepada dunia mengalahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian membuat kita lalai dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi sia-sia amal yang telah kita kerjakan. Itu yang ketiga. Yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qillatul haya, tipis rasa malu, tidak punya rasa malu, tidak tantudun sana, tidak tantu anak kawakan, samuratos, bahkan melakukan sesuatu yang kadang-kadang di luar syariat dengan bangganya. Dengan bangganya melakukan sesuatu di luar syariat yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang akan menggerogoti nilai amalan kita. Itu yang keempat. Yang kelima kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tulul amal, terlalu panjang angan-angan, terobsesi terhadap sesuatu sehingga menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan apa yang diinginkannya itu. Kemudian yang terakhir kata Rasulullah SAW, zalimul la yattahi, berbuat aniaya. Aniaya bukan hanya aniaya besar, zalim yang besar. Bahkan sering kita sampaikan, meludah di jalan yang akan dilewati oleh orang lain, itu adalah zalim namanya. Makanya Rasulullah SAW sampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor 16 itu. Apa kata Rasulullah? Al-basqu 'ala tariq khati'ah fa'alaiha ratmuha. Meludah di jalan yang akan dilewati orang lain sehingga membuat orang lain tidak nyaman lewat di situ, zalim namanya. Fa'alaiha ratmuha, dan kita akan dituntut karena kesalahan itu. Bapakku, saudara-saudaraku kaum muslimin, jemaah rahimakumullah. Hari ini kita telah melewati Ramadan dengan berbagai macam euforia karena kita telah melaksanakan ibadah dengan sempurna selama bulan Ramadan. Bahkan euforia itu telah kita sempurnakan juga dengan bertakbiran dan sholat Idul Fitri. Tugas kita sekarang adalah menjaga stabilitas nilai-nilai ketaatan kepada Allah dan nilai-nilai ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan menjaga bagaimana supaya gelas-gelas amal kita ini tidak kosong karena sikap dan sifat kita sendiri. Kita berlindung kepada Allah. Mudah-mudahan nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, gelas-gelas ini bisa menjadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena sikap kita, gelas-gelas kita menjadi kosong. 40 gelas yang kita siapkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah kita isi, kalau ternyata kosong semuanya, bagaimana nanti kita akan menghadap dan mempertanggungjawabkannya di hadapan malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka jagalah ketaatan kepada Allah, jagalah ketaatan kepada Rasulullah SAW, dan jagalah nilai-nilai amalan yang telah kita laksanakan. Fa'tilu ya ulil absar la'allakum turhamun. Bismillah walhamdulillah الذي أصبحنا ببركاته وأمسينا برضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر
إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين المجاهدين في غزة، اللهم انصر الإسلام وإخواننا المسلمين في أي مكان وخصوصا في بلادنا إندونيسيا هذا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا استووا واعتدلوا وتراصوا. Bapak-bapak, mari kita luruskan dan kita rapatkan shaf untuk kesempurnaan salat kita. Yang bawa handphone masukkan di silent atau di nonaktifkan terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. كافها يا عين صاد. ذكر رحمة
عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله.